warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama kami Polewali Mandar TV yang akan memberikan informasi seputar Polewali Mandar. Tentunya bersama saya Sinta Baharudin Tamoy. Dan pemirsa, tema pembahasan yang akan kita bahas kali ini seperti apa alur penjaminan peserta JKN yang mengalami kecelakaan lalu lintas, dan tentunya narasumber kita kali ini saling berkaitan dalam mempermudah dan membantu masyarakat kita khususnya terkait penggunaan BPJS. Dan telah hadir bersama kami di sini narasumber yang akan nanti kita kulik satu persatu tentang penyaluran penjaminan peserta JKN yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Sudah hadir bersama saya di sini Ibu Nur Fajri Aliyah. Selamat siang Ibu, selamat datang di Polewali Mandar TV. Nah, Ibu Nur Fajri Aliyah ini selaku staf BPJS Kesehatan bagian penjamin manfaat. Dan selanjutnya telah hadir bergabung bersama kami narasumber Bapak M. Akbar Kasri. Ya, Bapak M. Akbar Kasri ini selaku penanggung jawab Jasa Raharja Kabupaten Polewali Mandar. Sudah benar ya Pak ya? Betul. Dan narasumber kita yang ketiga ada Bapak Brigpol Rudi Hartono, bagian unit Gakum Satlantas Polres Kelman. Sudah benar ya Pak ya? Pemirsa Polewali Mandar TV, ketiga narasumber kita ini tentunya saling berkaitan dalam mempermudah dan membantu masyarakat kita khususnya terkait penggunaan BPJS. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama saya langsung beralih ke narasumber kita pertama dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, Ibu Nur Fajri Aliyah. Nah, Ibu sebelumnya juga telah hadir narasumber di Polewali Mandar TV di mana telah dibahas terkait program rencana pembayaran bertahap sampai dengan jenis-jenis atau kategori iurannya. Baik pemirsa, nah untuk tema kita kali ini akan dispesifikkan lagi terkait informasinya, tentunya terkait alur penjaminan peserta JKN ya Bu ya. Ibu, ini saya mau tanya, bagaimana sistem penjaminan kasus kecelakaan lalu lintas atau KLL ya Bu ya, bagi peserta JKN? Ya, terima kasih Mbak Sinta. Jadi sebenarnya kasus kecelakaan lalu lintas atau KLL ini merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Nah, berbeda nih dengan penjaminan pelayanan kesehatan yang lain. Kalau misalnya badan pelayanan kesehatan yang lainnya itu kita hanya tinggal membawa identitas untuk mengajukan kita sebagai peserta JKN ke fasilitas kesehatan. Nah, khusus untuk kasus KLL ini memang administrasinya agak sedikit berbeda. Karena khusus untuk KLL tidak hanya melibatkan BPJS Kesehatan, tapi juga melibatkan beberapa pihak lain seperti Jasa Raharja dan kepolisian. Nah, untuk menentukan nih siapa badan penjamin dari kasus kecelakaan lalu lintas. Nah, kasus kecelakaan lalu lintas atau KLL ini dibedakan atau dikategorikan menjadi dua kategori. Yang pertama KLL tunggal dan yang kedua KLL ganda. Khusus untuk kasus KLL tunggal, ini badan penjaminnya adalah BPJS Kesehatan. Untuk KLL tunggal ini secara garis besarnya bisa kita katakan melibatkan satu kendaraan. Nah, yang menjadi badan penjaminnya adalah BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk kasus KLL ganda, secara sederhananya kita bisa katakan melibatkan dua atau lebih kendaraan. Penjamin utamanya adalah pihak Jasa Raharja, di mana ada koordinasi manfaat antara BPJS Kesehatan dengan pihak Jasa Raharja. Jadi ada plafon tertentu nih dari pihak Jasa Raharja, di mana berdasarkan regulasi itu sampai dengan 20 juta rupiah. Nah, sisanya BPJS Kesehatan sebagai penjamin kedua akan melakukan penjaminan kepada peserta tersebut. Baik KLL tunggal maupun KLL ganda ini sama-sama harus dilengkapi dengan identitas peserta dan laporan polisi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mungkin lebih ke alurnya. Jadi kalau misalnya ada peserta jaminan kesehatan nasional atau peserta JKN yang datang ke rumah sakit atau mengalami kasus kecelakaan lalu lintas, bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah, jadi
otomatis setelah masuk melalui UGD akan dilakukan identifikasi oleh pihak rumah sakit apakah traumanya disebabkan karena apa. Nah, kalau misalnya ternyata setelah melalui proses identifikasi oleh pihak rumah sakit dan diketahui bahwa ternyata pasiennya masuk karena kasus kecelakaan lalu lintas, maka sebenarnya antar BPJS Kesehatan, Jasara Harja, dan kepolisian ini sudah ada sistem yang saling terintegrasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi ada sistem di mana fasilitas kesehatan akan memberikan centang ceritanya akan mewarning di mana warning itu akan sampai ke pihak Jasara Harja. Nah, dari warning tersebut bahwa peserta masuk dengan kasus kecelakaan lalu lintas, maka dari inputan aplikasi tersebut, maka informasinya akan sampai ke pihak Jasara Harja dan Jasara Harja akan memberikan respon. Nah, respon dari Jasara Harja ini sesuai dengan laporan polisi yang terbit, apakah termasuk KLL tunggal ataupun KLL ganda. Nah, kalau misalnya respon bahwa peserta ini termasuk dalam kecelakaan lalu lintas tunggal sampai ke pihak rumah sakit, maka pihak rumah sakit akan melimpahkan penjaminan ke BPJS Kesehatan. Nah, sedangkan kalau misalnya diketahui bahwa berdasarkan respon Jasara Harja di aplikasi tersebut bahwa kasus kecelakaan ini merupakan kecelakaan ganda, maka pelimpahan penjaminannya akan dilimpahkan ke Jasara Harja sampai dengan batas plafon 20 juta. Mungkin hal penting yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa proses administrasi harus tetap jalan karena ada beberapa pihak yang terlibat. Jadi ada identitas untuk mengetahui identitas peserta di fasilitas kesehatan, ada laporan polisi, dan yang pastinya pasien bersedia untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian karena kadang juga ada kasus di mana peserta tidak bersedia untuk melakukan laporan ke pihak kepolisian, maka kasus ini kasus ini tidak menjadi jaminan dari BPJS Kesehatan karena proses administrasi tidak terpenuhi. Terkait dengan penjaminan di Jaminan Kesehatan Nasional untuk kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, juga kita harus melihat dari kecelakaan tunggal atau kecelakaan ganda itu ada tidak hubungannya dengan kasus kecelakaan kerja. Nah, jadi tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas itu penjaminnya pure BPJS Kesehatan dan Jasara Harja. Jadi kita lihat kembali ada tidak hubungannya dengan kasus kecelakaan kerja dalam artian kasus kecelakaan yang terjadi pada saat pergi kerja, pulang kerja, atau pada saat melaksanakan pekerjaan. Nah, kalau misalnya kasus tersebut ada kaitannya dengan kecelakaan kerja, jika terjadi pada karyawan badan usaha atau badan usaha atau karyawan swasta, maka penjaminnya adalah BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sostek yang kita kenal. Kalau terjadi pada PNS, maka penjaminnya adalah TASPEN. Nah, jika kecelakaan lalu lintas yang terkait dengan kecelakaan kerja itu terjadi pada TNI atau Polri, maka penjaminnya adalah ASABRI. Nah, jika KLL ganda tadi, yang terkait dengan kecelakaan kerja, maka tetap ya Jasara Harja sebagai penjamin pertama, tapi koordinasi manfaatnya bukan ke BPJS Kesehatan, tapi ke badan penyelenggara yang 3 tadi yang saya sebutkan seperti itu. Ya, pemirsa, tentu saja dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Nur Fajri Aliyah ini sudah sangat jelas seperti apa tahapan demi tahapan ketika mungkin kita mengalami kecelakaan lalu lintas dan berharap untuk segera direalisasikan keinginan kita untuk mewujudkan ini istilahnya penjaminannya dalam hal tanda kutip BPJS Kesehatan. Nah, berkaitan dengan Ibu Nur Fajri Aliyah sendiri tadi sudah menyebutkan ini ada keterkaitannya dengan pihak Jasara Harja. Saya akan beralih ke narasumber selanjutnya di mana kita akan lebih ingin mengetahui lagi lebih spesifik seperti apa sebenarnya pertanggungjawaban dalam pengelolaan asuransi bagi setiap pengguna jalan yang terlibat kecelakaan. Dalam hal ini selaku penanggung jawab Jasara Harja Kabupaten Polewali Mandar ada Bapak M. Akbar Kasri. Baik. Nah, seperti yang dijelaskan Ibu Nur Fadila Aliyah,
tentu yang pertama kali yang ingin kita ketahui bersama, bagaimana proses administrasi untuk penjaminan kasus KLL yang dijamin oleh Jasara Harja. Mungkin bisa dijelaskan Pak seperti apa tahapan-tahapan dari awal? Oh iya, boleh. Terima kasih Mbak Sinta sebelumnya. Sebelum saya menjelaskan terkait administrasi untuk penjaminan Jasara Harja, jadi perlu kita ketahui bersama, Jasara Harja itu bergerak dalam Undang-Undang 33 1964 dan Undang-Undang 34, di mana Undang 33 itu berlaku untuk kendaraan umum yang terlibat kecelakaan, baik itu darat, laut, maupun pesawat terbang. Seperti itu. Kalau untuk SWD Undang-Undang 34 berupa SWD KLLJ, yang mana kejadian tabrakannya itu kecelakaan ganda, yaitu 2 kendaraan, atau bisa saja kendaraan bermotor menabrak pejalan kaki. Di sini biasa sering luput dari rumah sakit. Dikiranya itu kecelakaan tunggal. Padahal untuk Jasara Harja sendiri itu digolongkan sebagai kecelakaan ganda untuk korbannya itu adalah pejalan kakinya. Tapi untuk kendaraannya sendiri dia dikategorikan tunggal karena bukan tabrakan 2 kendaraan seperti itu. Untuk administrasinya sendiri ya kembali lagi yang paling penting itu laporan polisi. Karena dasar hukum kami untuk membayarkan itu adalah adanya terbitnya laporan polisi. Jadi setelah terbit laporan polisi, barulah Jasara Harja bisa bergerak menentukan apakah dia masuk jaminan Jasara Harja ataukah tidak. Seperti itu. Nanti kami konfirmasi ke pihak rumah sakit bahwasanya dia masuk jaminan Jasara Harja melalui surat jaminan kami bahwasanya menjelaskan bahwa korban ini menjadi jaminan Jasara Harja, seperti itu. Oke, baik Bapak. Di sini kan tadi kita sudah dijelaskan bersama bahwa tentu ada terkait dengan yang berhak dan tidak berhak. Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi Pak. Kira-kira jenis seperti apa yang tidak berhak dan berhak menerima Jasara Harja itu sendiri. Misalnya mungkin ada kategorinya atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Terkait berhak dan tidak berhaknya sebenarnya itu kembali lagi melihat laporan polisi. Jadi Jasara Harja itu sebenarnya yang dijaminkan itu menurut undang-undang adalah korban. Jadi yang menjadi penyebab itu kami sebenarnya tidak menjaminkan. Cuman ada kebijakan dari direksi kami. Jadi dia masuk kategori ex gratia namanya. Jadi penyebab itu kita tolak dulu, baru kami jaminkan kembali. Jadi untuk tabrakan 2 kendaraan, seperti itu. Baik Bapak, ini kan sudah dijelaskan tadi ya pemirsa, bahwa sudah sangat jelas tentang siapa yang berhak dan tidak berhak, artinya yang memenuhi syarat untuk melaporkan kasus kecelakaannya. Nah, tentu kalau kita mau membahas lagi yang akan jadi pertanyaan selanjutnya dari mewakili masyarakat tentunya, besaran atau nominal santunan yang dibayarkan kepada korban, baik yang mungkin hanya luka-luka atau dirawat atau mungkin sampai bahkan meninggal dunia. Aturan barunya itu 2017 kemarin, santunan naik tanpa premi naik. Jadi untuk besaran santunan yang dijaminkan ke rumah sakit itu 20 juta. Ambulansnya itu 500.000, dengan P3K-nya itu 1 juta. Jadi total semua untuk penjaminan Jasara Harja itu 21.500.000. Tapi dikategorikan lagi terbagi 3 seperti itu. Untuk cacat tetap itu maksimal nominal santunannya itu sebesar 50 juta. Jadi ada persentasenya lagi. Jadi tingkat kecatatannya berapa persen yang diberikan dari jumlah maksimal santunan. Ketiga itu adalah korban yang meninggal dunia. Jadi ahli waris itu diberikan santunan sebesar 50 juta jika ada ahli warisnya. Tapi jika tidak ada ahli warisnya, kita cuma kasih biaya penguburan. Jadi siapa yang menyelenggarakan penguburan,
kami kasih biaya penguburan sebesar 4 juta seperti itu. Terkadang orang sulit menentukan ahli warisnya, ahli waris itu dikategorikan pertama suami atau istri jika dia sudah menikah, kedua itu orang tua kandung dibuktikan dengan surat-suratnya, yang ketiga itu anak, itu termasuk ahli waris. Tapi kalau saudara dia tidak dikategorikan sebagai ahli waris seperti itu. Jadi sebenarnya kan kita ini berbicara kecelakaan ganda dan tunggal, Iya. Sebenarnya ada juga kecelakaan tunggal yang dijamin oleh Jasara Harja. Dia masuk kategori Undang-Undang 33, di mana setiap kendaraan umum, jadi kendaraan umum itu berupa PT-PT, bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang, dia masuk kategori jaminan di Undang-Undang 33, di mana angkutan umum itu membayarkan preminya, disebutnya IWKBU untuk kendaraan umum, IWPU sama IWKL untuk kapal laut. Jadi tidak semua tunggal itu kami tidak jaminkan, tapi ada yang kami jaminkan, karena setiap penumpang itu yang naik di kendaraan umum dia membayarkan premi sebenarnya ke setiap maskapai atau pemilik kendaraan yang melakukan pekerjaannya sebagai angkutan umum seperti itu. Jadi dia tetap masuk di jaminan Jasara Harja, khusus untuk tunggal angkutan umum seperti itu. Baik pemirsa Polewali Mandar TV, itu tadi begitu banyak penjelasan yang bisa kita cerna bersama terkait seperti apa penanganan yang dilakukan oleh pihak Jasara Harja bagi mungkin masyarakat yang telah mengalami kecelakaan. Nah, selanjutnya tadi sudah kita mendengarkan penjelasan bersama dari pihak BPJS, kemudian ada dari pihak Jasara Harja, dan tidak kalah penting juga untuk mengenai pengurusan terkait yang mengalami kecelakaan, yaitu pihak kepolisian. Nah, pihak kepolisian ini juga kita ketahui bersama juga sebagai garda terdepan yang memiliki peran penting menangani kasus kecelakaan. Nah, selanjutnya saya beralih ke Bapak Brigpol Rudi Hartono, bagian unit Gakum Satlantas Polres Pontianak. Nah, Bapak izin terkait proses administrasi yang membutuhkan laporan LP, mungkin bisa dijelaskan Pak dokumen apa saja yang perlu dilengkapi bagi pihak korban? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak ya untuk pertanyaannya. Saya lebih spesifikasikan intinya bagaimana sih laporan polisi itu bisa terbit. Pada dasarnya laporan polisi itu terbit apabila ada kejadian dalam lingkup hal ini kecelakaan lalu lintas. Jadi pada intinya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, polisinya tahu, itu wajib kami bikinkan laporan polisi. Jadi tidak mesti ada mungkin proses atau seperti apa. Pada intinya itu ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi, polisinya tahu, polisi wajib untuk membuatkan LP. Hanya saja persoalan masalah administrasi yang mungkin masyarakat banyak yang mungkin saat ini mengatakan bahwa prosesnya sulit, susah untuk penerbitan LP. Sebenarnya tidak, karena semua administrasi yang kami butuhkan untuk buat laporan polisi itu hanya berkaitan dengan data diri, dengan data kendaraan yang terlibat. Makanya pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, kami juga berharapnya secepat mungkin untuk kami ketahui. Dalam artian kalau misalkan ada terjadi kecelakaan, baik itu keluarga maupun bukan keluarga melihat kecelakaan, itu tinggal dilaporkan saja ke polisi, kantor polisi terdekat. Kemudian yang saya katakan tadi, administrasi cukup data diri dengan data kendaraan, maksud saya itu tidak di luar daripada konteks kendaraan dengan data diri itu. Contoh misalkan kendaraan ya STNK-nya, karena otomatis kendaraan yang terlibat kecelakaan itu kami untuk mengambil data kendaraan itu ya ada pada STNK-nya. Kemudian
Data diri itu melingkup contoh misalkan mungkin KTP atau mungkin SIM. Ketika dia yang terlibat anak di bawah umur ya mungkin akta kelahiran. Ya itulah yang kami butuhkan untuk data untuk melengkapi data-data yang kami akan buatkan laporan polisi. Tapi pada intinya laporan polisi itu terbit itu tadi ketika terjadi kecelakaan ada orang datang melapor ya kami tangani. Kami olah TKP, TP-TKP, kemudian pada intinya nanti administrasi pelengkapnya itu adalah membuatkan laporan polisi. Baik. Di sini kan terkait tadi sudah dibahas data Ya. diri yang paling penting itu yang paling utama ketika mengalami kecelakaan pelaporan. Ya. Nah tentu tak jarang ketika mengalami kecelakaan ada beberapa kendala atau kondisi di mana korban yang memiliki kendaraan misalnya Pak Ya. pajak kendaraannya atau bagaimana yang bermasalah, seperti apa penanganan tentang kasus itu? Kalau untuk masalah pajak kendaraan sebenarnya apa ya? Kita lebih ini ke jasara harja juga Pak ya. Artinya Sangkutannya dengan jasa. ada sangkutannya dengan jasara harja. Soalnya kan SWDK itu kalau tidak salah diambil dari itu. Kemudian nanti pada saat kami sebenarnya untuk pembuatan LP itu pajak kami belum permasalahkan. Ya. Karena yang kami butuhkan adalah data kendaraan untuk membuatkan laporan bahwa ini telah terjadi kecelakaan antara kendaraan ini misalkan. Tetapi itu kendalanya ketika nanti mungkin Pak Akbar dalam hal ini penjamin jasara harja mau menjaminkan mungkin ada kendala masalah pajak yang mungkin akan disarankan untuk membayar pajaknya dulu seperti itu. Untuk laporan polisi itu sebenarnya mudah, hanya saja administrasinya yang penting data diri itu tadi, data kendaraan dengan data diri lengkap itu kemungkinan kami akan bisa membuat laporan polisi dalam waktu cepat juga. Cuma memang terjadi kendala ketika misalkan mungkin ya terkadang ya masih banyak masyarakat yang mungkin takut untuk melaporkan kecelakaan itu, takutnya prosesnya nanti panjang atau seperti apa. Itu yang menjadi kendala. Kemudian mungkin kendaraannya sempat tidak mau dibawa ke kantor polisi. Itu yang menjadi kendala bagi kami. Soalnya kan untuk membuat laporan polisi itu pasti kami membutuhkan itu karena kelengkapan administrasinya seperti itu. Kalau masalah prosesnya nanti di belakang seperti apa, ini satu kata kuncinya. Dalam artian lebih baik kita berpikirnya jangan sampai susah kalau kita laporkan ke polisi, menjadi malah lebih susah lagi ketika kecelakaan itu tidak dilaporkan dan berlarut-larut. Nantinya ujung-ujungnya juga pasti akan kembali untuk melaporkan. Begitu. Baik, pemirsa Polewali Mandar TV, tentunya alur dari penjaminan peserta JKN yang mengalami kecelakaan lalu lintas ini sudah sangat jelas, sudah dijelaskan oleh ketiga narasumber kita pada hari ini. Dan yang terakhir nih, Bapak dan Ibu, saya mau tanyakan terkait lagi-lagi alur penjaminan peserta JKN, apa harapan dari Bapak dan Ibu mungkin yang mau disampaikan kepada masyarakat? Terima kasih Mbak Sinta. Jadi mungkin informasi ya, harapan sekaligus informasi. Jadi harapannya itu setiap peserta JKN memastikan bahwa penjaminannya itu memastikan bahwa status sebagai peserta JKN itu aktif. Karena penjaminan dapat dilakukan ketika dia aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan. Terus yang kedua, jika misalnya peserta JKN mengalami kendala atau masalah di fasilitas kesehatan, itu sebenarnya kami ada BPJS 1. BPJS 1 itu petugas yang bertugas untuk menangani penanganan keluhan dan pengaduan di fasilitas kesehatan. Dan di rumah sakit itu sebenarnya ada poster yang mencantumkan nomor telepon dari petugas tersebut yang bisa kita hubungi jika ada masalah Paskes. Terima kasih. Mungkin dari Bapak sendiri, dari pihak Jasara Harja, ada harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Oke. Kalau berbicara tentang harapan sih, kalau kami dari Jasara Harja harapannya untuk masyarakat ya, tetap hati-hati dalam berkendara. Karena terutama ini peserta didik.
Karena dari sekian banyaknya kasus kecelakaan itu, hampir 80% itu rata-rata anak di bawah umur. Untuk tingkat fatalitasnya juga lebih besar dari kecelakaan lainnya. Banyak sekali yang saya dapatkan ketika ada yang keluarganya meninggal dunia, ya baru menyesal memberikan kendaraan ketika sudah terjadi. Karena ya biar bagaimanapun kan mereka itu generasi selanjutnya yang akan melanjutkan untuk pembangunan negeri itu. Jadi saya tetap harapannya tetap berhati-hati dalam berkendara. Paling utama itu untuk meringankan tingkat fatalitas itu pakai helm lah. Karena selama saya di Polewali Mandar ini kebanyakan itu tidak pakai helm. Seperti itu. Seperti apa harapan untuk masyarakat kita, khususnya masyarakat Polewali Mandar? Ya, oke Mbak ya. Saya punya beberapa catatan sebenarnya. Yang pertama, masalah laporan polisi dulu. Kalau TKP jelas, kemudian terjadinya itu dalam jangka waktu sekejap kami tahu, dalam artian mungkin ada laporan atau mungkin kami lihat di sosmed atau seperti apa, dan TKP-nya jelas, insya Allah 1 kali 24 jam LP-nya itu pasti akan terbit. Kecuali mohon maaf ya, untuk laka lantas yang lambat lapor, karena ini kebanyakan juga terjadi Pak Akbar ya. Seseringkali kami menerima laporan kecelakaan sudah 1 minggu yang lalu terjadinya Mbak, sudah 1 bulan yang lalu terjadinya, baru datang melapor. Ya itu tadi saya bilang bahwa jangan takut untuk melaporkan, karena ketika itu sudah terjadi itu akan susah untuk kami buatkan laporan polisi, karena tentunya yang namanya kecelakaan lalu lintas itu yang kami mau olah, yang kami mau TP-TKP atau apa, itu kami butuh data-data yang ada di tempat kejadian tersebut. Sehingga ketika itu sudah terlambat seperti itu juga akan jadi kendala bagi kami, dan kami tidak bisa menentukan lagi pelayanannya kami dalam jangka waktu seperti apa sehingga LP-nya itu bisa jadi, karena banyak data yang kami mungkin sudah butuhkan, bahkan mungkin sudah hilang Mbak ya. Kemudian kecelakaan lalu lintas itu adalah sebuah musibah, tetapi kebetulan itu diatur di dalam undang-undang, dan diakibatkan oleh kelalaian manusia. Ya memang ketika kita berbicara masalah musibah iya, tetapi itu faktor penyebabnya kebanyakan adalah faktor manusia itu sendiri, kelalaian, kulfa. Jangan pernah berpikir bahwa ketika Anda mengalami kecelakaan lalu lintas berlarut-larut untuk tidak dilaporkan. Karena ketika itu terjadi, jangan sampai pikiran Anda untuk melaporkannya itu susah, karena ini sudah kena masalah mau ditambah susah lagi. Malahan ketika itu tidak dilaporkan, maka akan tambah susah lagi, maka akan tambah ribet lagi. Lebih baik dilaporkan, prosesnya jalan, masalahnya terselesaikan dengan benar, daripada menimbulkan masalah baru lagi. Terakhir, hindari kecelakaan lalu lintas. Itu yang disampaikan tadi Pak Akbar, bahwa sebenarnya yang menjadi faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas itu 80%-nya itu ada pada manusianya sendiri. Contoh yang ada kita di Polewali Mandar ini terutama kepada anak yang di bawah umur. Karena anggota kami di lapangan, teman-teman kami di lapangan sudah berusaha keras baik mungkin untuk melayani masyarakat di lapangan, untuk menjaga supaya mereka diingatkan, mereka ditegur, bahkan diberikan tindakan untuk tidak menggunakan bagian tidak menggunakan helm atau mungkin kendaraannya kurang lengkap, apalagi melanggar. Contoh misalkan pelanggaran yang memang kasat mata untuk dilihat secara nyata bahwa ini akan menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Itu dijaga, kemudian patuhi aturan berlalu lintas, jaga keselamatan diri, dan tentunya bukan cuma ketika kita berkendara menjaga keselamatan diri sendiri, tetapi kita menjaga keselamatan orang lain, pengguna jalan lain. Iya, keselamatan bersama. Terima kasih. Ya, pemirsa, tentu sudah sangat jelas informasi yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber kita pada hari ini. Tentu saja kembali kami mengingatkan dan perlu digarisbawahi untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, jika ingin melakukan proses pengurusan
yang berkaitan dengan ketiga narasumber kita pada hari ini. Tentu hal utama yang paling penting kita lakukan yaitu melaporkan kejadian yang telah dialami. Nah, adapun narasumber kita pada hari ini semua hadir memberikan informasi dan tentu saja ketiga narasumber kita mewakili dari BPJS Kesehatan, Jasara Harja dan pihak kepolisian. Semua pelayanan sudah serba mudah, cepat dan setara. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu narasumber yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini yang bersama-sama ingin memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Polewali Mandar. Nah, pemirsa Polewali Mandar TV, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terus saksikan Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah. Wakil kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Sinta Baharudin Tamoy, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.